Seberapa besar Anda meletakkan nilai di dalam apa yang Anda perjuangkan atau Anda lakukan? Jika Anda meletakkan nilai yang sangat besar dalamnya, artinya Anda tahu untuk apa Anda lakukan ini, untuk apa Anda memperjuangkan ini, dan nilai apa yang ada di baliknya. Maka Anda akan melakukan the best, Anda akan melakukan dan memperjuangkan yang terbaik. Anda tidak akan mudah menyerah. Mungkin Anda juga pernah mengalami kegagalan, tapi Anda bangkit kembali dan melakukan hal yang lebih baik lagi. Istilahnya mantul, mantap betul. Contoh misalnya, kalau seorang olahragawan, dia setelah cedera, tapi melihat bahwa dia masih ingin berprestasi, dia akan berjuang untuk sembuh dari cederanya, dan kemudian berlatih, dan bertanding kembali. Gagal, bertanding lagi. Demikian juga hidup kita, seringkali hidup ini mengalami juga kegagalan. Mungkin Anda sudah mencoba bisnis ini, bisnis itu, pekerjaan ini, dan itu, membangun relasi dengan yang ini dan itu, punya sahabat ini dan itu. Mungkin Anda mengalami juga gagal dan Anda sedih dan kecewa. Tetapi jangan pernah stop, jangan berhenti untuk berjuang. Dan kalau kita menjadi sangat pesimis, kita akan menjadi seperti hamba yang mendapatkan 1 talenta dari tuannya. Dia membandingkan diri dengan yang dapat 5 talenta, dapat 2 talenta, mereka dapat yang sangat besar. Tetapi dia lupa bahwa 1 talenta pun merupakan sesuatu yang sangat besar, sangat bernilai yang dititipkan pada dia. Mungkin kalau kita rupiahkan sekarang, saya anggaplah 1 miliar rupiah. Memang tidak bisa dibandingkan dengan yang 5 miliar dan 2 miliar, tetapi dengan 1 miliar pun, dia dapat bekerja untuk menghasilkan uang. Dan ingat, itu bukan uang dia, uang tuan dia. Justru sebenarnya dia semakin tidak terlalu terbebani. Dia harus bekerja saja maksimal apa yang dia bisa buat dan akan membuat tuannya bahagia. Tapi mengapa dia tidak melakukan? Dia tidak melihat nilai di balik 1 talenta tersebut. Dia tidak melihat nilai untuk apa dia sebenarnya bekerja dan berjuang. Semoga kita tidak jatuh dalam prinsip hidup yang seperti hamba yang mendapatkan 1 talenta ini. Kalau itu terjadi, Anda akan menjadi stuck. Anda tidak akan berkembang sama sekali dalam kehidupan Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam relasi Anda. Anda akan banyak mengalami kekecewaan dan kegagalan saja. Dan kebetulan hari ini juga merupakan perayaan yang sangat berkesan bagi kita, peringatan Santo Agustinus. Dan kalau kita belajar biografi Santo Agustinus, mendengarkan kisah hidupnya, Anda mungkin bertanya, ini adalah santo yang khas. Dia dahulu adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan. Bagi dia, yang dia cari adalah kesenangan hidup. Dia ingin merasakan semua kenikmatan hidup di dunia ini. Bahkan dalam film yang pernah saya nonton mengenai Agustinus, dia katakan, dia ingin menikmati semua kenikmatan neraka selama dia masih muda. Mungkin pikirnya nanti tua baru dia bertobat. Tapi Anda tahu, Agustinus orang yang sangat brilian. Dia belajar luar biasa ilmu retorika. Dia orang yang sangat pandai. Dan pada suatu ketika, bukan dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang menjumpai dia dan membawa dia dalam pertobatan. Pada suatu hari dikisahkan dia merasa gelisah, dan dia mendengarkan kata-kata tole et lege, artinya ambillah dan bacalah. Dia mengambil kitab suci, membukanya secara acak, dan dia menemukan Roma 13:14 yang mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan pada siang hari, bukan dalam pesta pora, bukan dalam kemabukan, bukan dalam persinahan, bukan dalam percabulan, tapi kenakanlah terang Kristus sebagai perisai iman. Itu mengubah hidupnya. Dan Anda tahu, seorang Agustinus yang bukan siapa-siapa, yang nampaknya seorang pendosa besar, tapi memiliki talenta yang besar ini kemudian ditemukan oleh Tuhan. Dan Agustinus berubah. Dia menjadi berkat yang luar biasa untuk gereja. Dia adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Dia menulis banyak hal mengenai pengalaman imannya, dan tulisan yang paling terkenal adalah Confessiones, pengakuannya. Dan dia katakan, terlambat aku mengenal Tuhan. Tapi tidak pernah ada kata terlambat seperti juga Agustinus, tidak pernah terlambat. Semoga kita juga tidak terlambat untuk menemukan Tuhan dan terlebih menemukan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Supaya kita berkembang, supaya kita semakin maju, dan kemudian
dapat memberkati orang banyak dengan talenta kita yang kita miliki ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa kami punya tanggung jawab untuk hidup kami, untuk hidup sesama kami. Jangan kami berpikir hanya untuk mencari aman diri kami sendiri, melainkan kami juga menolong sesama kami. Dan dengan demikian kami memuliakan nama-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati.